Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Ma'asyarul ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan beberapa jenis hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquniyah dalam bait syairnya. Telah kita jelaskan hadis mu'allal. Demikian juga kita telah sebutkan tentang hadis muttarib. Ya, dan ini yang terakhir ya, mu'allal dan muqtarib. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Sekarang ke bait syair yang ke berapa? 26 ya. Qala rahimahullahu taala wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadhir ruwati tasalat. Ya. Mudrajat ini jamak dari mudraj. Ya. Jadi hadis-hadis yang mudraj atau al-mudrajat di dalam hadis ya, adalah apa yang datang dari sebagian atau apa yang bercampur dengan lafaz perawi. Mimba di alfadzi ruwati tasalat, artinya dia bercampur atau bersambung dengan lafaz perawi. Baik, jadi ada hadis yang di dalam hadis tersebut ada yang bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi sesuatu yang disisipkan oleh sang perawi. Dan sisipan ini ya tidak datang dalam bentuk dalam konotasi negatif, tidak ya. Terkadang ada ucapan si perawi ya, dia bermaksud untuk menjelaskan suatu lafaz yang asing, misalnya di dalam hadis. Contohnya hadis tentang bertahanutnya Nabi alaihi salatu wasalam di Ghar Hira, di Gua Hira. Hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang permulaan wahyu. Ya, di sana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri, ya, diselipkan oleh Al-Imam Az-Zuhri dalam matan hadis. At-tahannuts ay at-ta'abbud. Ya, ada kata ta'abbud. Ya, diselipkan, ada selipan di dalam hadis tersebut. Maksudnya Imam Zuhri di sini ingin menjelaskan apa makna dari at-tahannuts. At-tahannuts artinya ta'abbud, beribadah. Nah, ini perlu diketahui oleh seorang ahli hadis agar kita bisa ya benar-benar membedakan mana yang ucapan Nabi SAW, mana yang merupakan tambahan dari sang perawi, agar jangan kemudian diyakini bahwa ini merupakan ucapan perawi, bukan ya, tapi bukan ucapan Nabi alaihissalam. Harus diyakini bahwa jangan sampai diyakini bahwa ini ucapannya Nabi, tapi ucapan perawi, ucapan perawi. Baik. Sekarang kata beliau, al-mudraju huwal haditsul ladzi yu'rafu anna fi sanadihi aw matnihi ziyadatan laysat minhu. Al-mudraj, kata beliau, adalah hadis yang diketahui bahwa di sanadnya atau di matannya ada tambahan yang bukan merupakan bagian darinya. Wa innama hiya min ahadir ruwati min ghairi tawdihin li hadhihi ziyadah. Hanya saja tambahan tersebut berasal dari salah seorang perawi, namun tidak disertai penjelasan ya tentang tambahan tadi. Sehingga seakan-akan tambahan itu adalah tambahan yang benar, padahal artinya adalah ucapan dari Nabi alaihissalatu wassalam, padahal bukan ya.
Tapi yang disampaikan oleh beliau ini ya, mudraj itu bukan hadisnya ya. Hadisnya bukan mudraj. Yang mudraj itu sisipannya itu. Yang jangan disalahpahami dari ucapan beliau ini, haditsul ladzi yurafu anna sanadihi aw matnihi ziyadatan laysat minhu. Jadi hadis yang kesisipan itu bukan mudraj. Mudraj itu sisipannya. Jadi seperti hadisnya Aisyah tadi, kemasukan ucapan Zuhri, hadisnya nggak disebut sebagai hadis mudraj, enggak. Tapi sisipan Zuhri tadi itulah yang disebut sebagai mudraj. Mudraj itu sisipannya, bukan hadisnya. Ya. Sehingga kalau kita katakan mudraj itu adalah apa? Ya, ziyadatun. Ya, tambahan ziyadatun minar ruwah. Ya, tambahan dari perawi. Tambahan dari perawi, bukan hadisnya, tapi tambahan dari perawi yang masuk atau disisipkan ke dalam hadis. Ini namanya mudraj. Qala tanbihun al-hamilu 'ala al-idraji fil hadithi syai'an. Ya, tanbih. Catatan kata beliau. Ya. Bahwa yang membawa seseorang atau penyebab ya, seseorang itu melakukan idraj dalam hadis ada dua. Ya, al-awwalu an yaqsida bil idraji tafsira gharibin aw tawdiha mushkilin aw bayana mujmalin awil istidlala bimadil hadith ala hukmin syar'iyyin aw rodah. Ya. Yang pertama, kenapa seorang rawi melakukan idraj? Ya, ya, dia tujuannya dia melakukan idraj yang pertama untuk menafsirkan sesuatu yang gharib, sesuatu yang gharib atau menjelaskan lafaz yang muskil, yang sulit untuk dipahami, sesuatu yang asing atau sulit dipahami. Jadi dia memaksudkan itu ya agar orang yang mendengar hadis paham apa makna apa yang diinginkan. Au bayana mujmal, atau untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya masih global. Awil istidlal bimatnil hadis ala hukmin syar'iyyin aw rodah, atau dia berdalilkan, beristidlal ya dengan matan hadis ya untuk menyimpulkan sebuah hukum syar'i ya aw rodahu yang dia paparkan. Jadi dia mengambil dari hadis tersebut sebuah hukum syar'i, lalu dia lalu dia paparkan. Baik. Asani, kemudian sebab yang kedua, an yaqsida bi idraji yaqsida bidzalika at-tamwiyah awil khata awil ighrab. Ya. Atau dia menginginkan untuk melakukan penipuan atau kesalahan atau ighrab, untuk membuat asing, membuat aneh. Ya, kok aneh ya? Memang dia ingin membuat orang itu terpukau, ingin dia membuat orang itu terpukau. Ya, maka ini beberapa sebab mengapa orang melakukan idraj dalam hadis. Waqad sunnifat fi bayanihi musannafatun iddah ya lam yutba minha illa al-mudraj lisayuti wa tashil li Ibnu Siddiq. Kemudian kata Syekh Ali Hasan di sini, dan sungguh telah ditulis untuk menjelaskan perkara mudraj ini beberapa tulisan yang belum dicetak. Di antaranya adalah kitab Al-Mudraj karya Al-Imam As-Sayuti. Demikian juga kitab At-Tashil karya Ibnu Siddiq. Ini di zaman itu ya, belum dicetak ya, tapi sepertinya sudah dicetak. Bahkan sudah ada banyak kitab yang ditulis tentang mudraj ya, atau kitab yang dicetak ya tentang mudraj. Ya, ada punyanya kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Faslu lil Wasli al-Mudraji fi Naqli. Ya, Al-Faslu lil Wasli Al-Mudraju fi Naqli karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Atau kitab karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Taqribul Minhaj bi Tartibil Mudraj. Tartibul Minhaj bi Tartibil Mudraj. Ini beberapa kitab yang ditulis berkenaan dengan permasalahan mudraj pada hadis. Qala hafizahullahu taala amsilatun, contoh-contoh. Ya. Mudrajus sanadi, ya, mudraj pada sanad. Ma rawahu Tirmidzi min tariq Ibni Mahdi an Tsauri an Wasil al-Ahdab
wal Mansur wal A'mash an Abi Wa'il an Umar bin Syurahbil an Amr bin Syurahbil an Abdullah ibn Mas'ud. Qala qultu ya Rasulullah ayyu dhanbi a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya, contoh mudraj pada sanad. Jadi sanadnya itu ketambahan, ada yang ditambahkan pada sanadnya yang harusnya tidak ada rawi tersebut, namun kemudian ditambahkan, ya, ditambahkan. Baik. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalannya Ibnu Mahdi dari Tsauri dari Wasil al-Ahdab dan Mansur dan al-A'mash. Jadi Al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari 3 rawi. Wasil al-Ahdab, kemudian Mansur dan al-A'mash. An Abi Wa'il. Kemudian Wasil al-Ahdab, kemudian Mansur dan al-A'mash meriwayatkan dari seorang rawi. Namanya Abu Wa'il. Lalu dalam sebagian sanad, ya, Abu Wa'il ini dikatakan dia meriwayatkannya dari Amr bin Syurahbil dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini muskilahnya. Amr bin Syurahbil ini, ya, ini tambahan. Ya, sanad yang benar Abu Wa'il itu langsung meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Amr bin Syurahbil ini nggak ada, ditambahkan oleh sebagian rawi. Jadi ketambahan. Sebagian rawi menambahkan apa? Amr bin Syurahbil sebagai perantara antara Abu Wa'il dengan Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya bagaimana? Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, ya, dosa apa yang paling besar? Ya, dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Keterangannya kata Syekh Hasan, fa inna wasilan, ya, la yadhkur fi riwayatihi Amra ibn Syurahbil wa innama yarwi an Abi Wa'il an Ibni Mas'udin mubasyaratan. Ya, maka sesungguhnya Wasil tidaklah menyebutkan dalam riwayatnya nama Amr bin Syurahbil. Hanya saja, ya, beliau meriwayatkan hadis ini dari Abu Wa'il langsung kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi nggak ada perantara antara Abu Wa'il dengan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nggak ada. Langsung Abu Wa'il ke Abdullah bin Mas'ud. Lah, kok ada namanya Amr bin Syurahbil? Ah, ini ketambahan. Ini tambahan. Ini namanya mudraj. Tambahan dari sebagian rawi. Fadzikri Amr ibn Syurahbil idrajun ala riwayati Mansur wal A'mash. Ya, maka penyebutan Amr bin Syurahbil ini merupakan idraj, ya, yang terjadi pada riwayatnya Mansur dan Al-A'mash. Ya, ada di antara rawi yang memasukkan, ya, nama Amr bin Syurahbil sebagai perantara antara Ibnu Wa'il dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Paham ya? Ini namanya mudraj yang terjadi pada sanad. Ya, masuk nama Amr bin Syurahbil antara Abu Wa'il dengan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, sekarang mudrajul matan. Ya. Qala haditsu Abi Hurairah marfu'an. Ya. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Ya. Apa hadisnya? Lil abdil mamluki ajran. Walladhi nafsi biyadihi laulal jihad fi sabilillah, ya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Hadisnya Abu Hurairah secara marfu, di mana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walil abdi mamluk ajran. Bagi seorang hamba yang menjadi budak, dia mendapatkan 2 pahala, ya, 2 pahala. Kemudian ada tambahan, ya, setelah ucapan itu, waladi nafsi biyadi, ya, demi yang jiwaku berada di tangannya, laulal jihad fi sabilillah, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, wal hajju wa birru ummi, demikian juga haji dan juga berbakti kepada ibuku, ya, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, maka aku senang, aku suka, ya, meninggal dalam keadaan menjadi seorang budak, Nah, ya, ini muskil, ya. Masa Nabi SAW menginginkan untuk menjadi seorang budak?
ada dua muskilah dalam ucapan yang terakhir. Ya. Pertama ada disebutkan birru ummi, berbakti kepada ibuku. Kalau ini diucapkan oleh Nabi SAW, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Kenapa? Karena ibu beliau telah meninggal sejak beliau kecil, jauh sebelum beliau jadi nabi. Ya, sehingga beliau nggak ada halangan untuk berbakti kepada ibunya, karena memang ibunya sudah tidak ada. Ya. Jadi apa? Jadi Nabi SAW tidak mungkin untuk mengucapkannya. Makanya kata beliau di sini, faqauluhu walladzi nafsi biyadihi ila akhirih min kalami Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka ucapan demi yang jiwaku berada di tangannya sampai akhirnya, ini adalah ucapannya Abu Hurairah. Kenapa? Ya. Li'annahu yastahil an yasdura dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam li'annahu la yumkinu an yatamanna riqa wa li'anna ummuhu lam takun mawjudah hatta ya yubirroha. Ya. Maka ini tidaklah mungkin berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak mungkin beliau mengharapkan agar menjadi budak. Gimana mungkin Rasul menjadi budak? Ya, Rasul adalah orang yang merdeka untuk menyampaikan risalahnya. Ya, dia harus merdeka. Ya. Kemudian yang kedua, karena ibunya sudah meninggal, maka nggak mungkin kemudian Nabi SAW berbakti kepadanya, artinya melayani ibunya, berbuat baik kepada ibunya. Enggak, kenapa? Ibunya sudah meninggal. Maka ucapan walladzi nafsi biyadihi laula jihad fi sabilillah wal hajj, ya, dan seterusnya, ini merupakan ucapan dari Abu Hurairah. Nah, inilah namanya mudraj, sisipan. Ya, sisipan. Baik. Jelas insyaallah ya, dan banyak jenis yang lain ya dari mudraj ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sinilah. Artinya cukup insyaallah keterangan dari Syekh Ali Hasan di sini. Kalau wama, sekarang kita lanjutkan ke bait syair yang ke-27. Wama rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih. Dan apa yang diriwayatkan oleh setiap orang yang bersahabat atau orang yang satu angkatan, qarin itu satu angkatan, an akhihi, dari saudaranya, dari saudara yang satu angkatan, ya, mudabbajun fa'rifhu haqqan wantaqih. Maka itu disebut sebagai mudabbaj, maka ketahuilah dengan benar, wantaqih, ya, dan berbanggalah. Ya, kalau engkau sudah mengetahuinya, maka berbanggalah. Ya, artinya bersenanglah. Waftakhir anta bima'rifatihi, kata Syekh. Ya, berbanggalah engkau kalau sudah mengetahui tentang mudabbaj. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang dua jenis hadis, dua jenis riwayat lebih tepatnya ya. Dua jenis riwayat. Ada riwayat ya al-aqran, riwayat al-aqran, riwayatul aqran. Ya, riwayatul aqran itu adalah riwayat seseorang dari teman seangkatannya, satu tobaqot. Misalnya pada tobaqot sahabat, Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Nah, kalau Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ini namanya riwayatul aqran. Kenapa? Karena Aisyah dan Abu Hurairah dalam satu tobaqot. Atau Az-Zuhri dan Umar bin Abdul Aziz. Az-Zuhri meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Dan ini satu pihak saja ya, cuma Zuhri saja yang meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, maka ini disebut sebagai riwayatul aqran, riwayatul aqran. Nah, ketika mereka saling meriwayatkan, Aisyah tadi meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah, maka dia disebut mudabbaj. Ya, mudabbaj itu dua sisi wajah artinya. Dua sisi wajah, simetris. Yang kalau satu nggak ada, ya nggak indah dia. Ya, tidak disebut sebagai mudabbaj. Ya.
Maka kalau dia hanya dari satu arah saja, Aisyah saja yang ngambil riwayat dari Abu Hurairah, maka ini disebut sebagai riwayatul aqran. Tapi kalau semuanya saling mengambil, Abu Hurairah ngambil dari Aisyah, Aisyah ngambil dari Abu Hurairah, ini namanya mudabbaj. Ya, misalnya Umar bin Abdul Aziz ngambil dari Az-Zuhri, Az-Zuhri juga ngambil dari Umar bin Abdul Aziz, ini namanya mudabbaj. Kalau hanya dari satu sisi, itu disebut riwayatul aqran. Kalau dari dua sisi namanya apa? Al-mudabbaj. Qala al-aqranu humur ruwatu al-mutaqaribun fi sinni awil isnad. Ya. Al-aqran kata beliau ya adalah rawi-rawi yang berdekatan usia atau sisi sanadnya. Maksudnya tobakotnya. Ya, atau bisa kita permudah ya, yang namanya aqran itu adalah orang yang memiliki guru yang sama. Nah, ya. Mereka berkumpul pada satu guru. Berkumpul pada satu guru. Ini namanya aqran. Adapun mudabbaj huwa an yarwiya rawiyani mutaqaribani fi sin awil isnad kullu wahidin minhuma anil akhar. Adapun mudabbaj kata beliau yaitu dua orang rawi yang berdekatan dalam usia atau dalam sanad, atau yang kita katakan tadi memiliki guru yang sama, itu saling meriwayatkan satu sama lain. Saling meriwayatkan satu sama lain. Ya. Jadi kalau riwayatul aqran hanya satu orang, satu sisi ya, dari satu sisi. Kalau riwayat mudabbaj ya dari dua sisi. Contohnya ya, amsilatun fi sahabah, contohnya pada tabaqat sahabat. Riwayatu Aisyata an Abi Hurairah wa riwayatu Abi Hurairah an Aisyah. Ini tadi kita sebutkan ya. Contohnya adalah riwayatnya Aisyah dari Abu Hurairah dan riwayat Abu Hurairah dari Aisyah. Ya. Kalau Aisyah hanya meriwayatkan dari Abu Hurairah nggak ngambil dari Aisyah, maka itu cuma disebut riwayatul aqran. Ya. Ya, apa namanya? Apa faedahnya ini? Apa faedahnya kok disebutkan para ulama ini menyebutkan tentang mudabbaj? Ya agar kita tidak salah paham ketika melihat loh kok ini kok sama-sama satu guru kok meriwayatkan hadis. Wah, ini pasti ada tambahan ini. Ada apa? Ada mudraj ini. Misalnya antum mendapatkan dari sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis. Ya, riwayatnya bersambung kemudian sampai kepada Az-Zuhri. Ya, qala haddatsana Az-Zuhri an Umar bin Abdul Aziz misalnya. Wah, ini kan satu guru. Nah, mungkin salah ini dalam periwayatan, enggak mungkin ini. Ayo, pilih antara Zuhri atau Umar bin Abdul Aziz yang dicoret. Ya, enggak perlu dicoret kawan, ya. Zuhri bisa saja meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Namanya riwayat al-aqran. Ya. Nah, ketika dia sering meriwayatkan Az-Zuhri dari Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Az-Zuhri, ya, kita mendapatkan faedah juga ya bahwa mereka ini adalah satu teman, terjalin pada mereka hubungan ilmu dan menunjukkan ketawaduan. Ya, kata sebagian para ulama yang namanya ilmu itu diambil dari ya yang lebih tinggi, kemudian diambil dari yang lebih tinggi, diambil yang lebih senior, diambil juga dari yang lebih junior, dan diambil dari yang seangkatan atau satu level. Jadi kelihatan mereka mengamalkan prinsip ini, ya, tidak kemudian merasa gengsi untuk meriwayatkan dari teman seangkatannya. Jadi antum juga gitu ya. Ngambil ilmu, misalnya ada di antara kawan kita yang memiliki kelebihan, jangan gengsi, jangan maunya sama ustadz saja, ya. Misalnya ada si fulan, ya, yang dulu sebelum dia belajar bersama kita, dia sudah pernah belajar di tempat yang lain. Ada ilmu yang bisa diajarkan, ya, sudah ambil ilmu dari dia. Ya, misalnya ini banyak di antara kita ya belum belajar qawaidul imla. Ya, sebagian ada yang nulis bahasa Arab tapi tidak sesuai dengan kaidah. Ya, misalnya Hamzah, ya, Hamzah itu kapan dia kepalanya di atas, kapan dia di bawah, kapan dia hilang. Ya, nggak pakai Hamzahnya, Hamzahnya hilang, ya. Itu kan ada kaidahnya. Nah, misalnya ada teman kita yang sudah pernah belajar, walaupun seangkatan sama-sama belajar dari seorang guru, nggak apa-apa ambil faedah dari
dari beliau. Ya. Nah, contohnya dari sahabat, Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Qala fi tabi'in riwayatuz Zuhri an Umar bin Abdul Aziz. Riwayatnya Az-Zuhri dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, Zuhri sama Umar bin Abdul Aziz satu angkatan, tabi'i. Wa riwayatu Umar bin Abdul Aziz an Az-Zuhri, dan juga sebaliknya riwayat Umar bin Abdul Aziz dari Az-Zuhri. Qala fi atba'i tabi'in, ya, pada riwayat atba'ut tabi'in. Riwayatu Malik anil Auza'i wa riwayatul Auza'i an Malik. Ya, riwayat Malik dari Imam Auza'i dan riwayat Auza'i dari Imam Malik. Ini dua-duanya atba'ut tabi'in. Ya, Imam Malik atba'ut tabi'in, bukan tabi'in, tapi atba'at tabi'in. Ya. Dalam silsilah Az-Zahabiyah, sanad Az-Zahabiyah kata para ulama, ya, Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar. Nafi' tabi'i, Malik meriwayatkan dari Nafi'. Jadi dia atba' tabi'i. Qala wantakhih disebutkan dalam bait syair, wantakhih ay waftakhir anta bima'rifatihi. Berbanggalah engkau karena telah mengetahuinya. Qala faidah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, ya, ta'liqan ala hadis al-Bukhari min tariq Sulaiman bin Bilal an Abdillah bin Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath, yakni Fathul Bari, ya, jilid pertama halaman 51, ya, beliau mengomentari hadis Al-Bukhari, hadis nomor 9, dari jalannya Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abu Saleh dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 sekian cabang. Qala rahimahullahu taala, ya, maka beliau rahimahullah mengatakan fil isnadil mazkur riwayatul aqran. Pada sanad yang telah disebutkan ada riwayat al-aqran, wahia Abdullah bin Dinar an Abi Saleh, ya, itu Abdullah bin Dinar dari Abu Saleh. Ya, jadi riwayat Al-Qan, Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari Abu Saleh. Li'annahuma tabi'iyan, karena keduanya merupakan tabi'i. Fa in wujidat riwayatu Abi Saleh anhu shara minal mudabbaj. Kalau ditemukan ada riwayat Abu Saleh dari Abdullah bin Dinar, maka jadilah riwayat mudabbaj. Ya, jadi mudabbaj. Ya, riwayat mudabbaj ini teman saling meriwayatkan. Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari Abu Saleh, Abu Saleh meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Paham ya? Insyaallah. Ya, mudah insyaallah mudabbaj. Intinya kalau ada temenan, ada yang teman satu angkatan, kemudian salah seorang di antara mereka meriwayatkan dari temannya, itu riwayat apa? Al-aqran. Tapi kalau kemudian saling meriwayatkan, itu menjadi riwayat mudabbaj. Qala muttafiqun lafdhan wa khattan, ya, bait syair yang ke-28. Qala rahimahullahu ta'ala, muttafiqun lafdhan wa khattan muttafiq wa didduhu fima dzakarna muftariq. Ya, muttafiq secara lafaz dan muttafiq secara lafaz, ya. Apa yang sama lafaz dan tulisannya ini disebut sebagai muttafiq. Dan lawan dari apa yang kita sebutkan itu namanya muftariq. Ya, muftariq. Nah, ini sebenarnya beliau beliau bukan menyebutkan dua jenis hadis, ya. Ini satu bait syair untuk menyebutkan satu istilah dalam ilmu hadis yang disebut sebagai muttafiq muftariq. Al-muttafiq wal muftariq. Ini satu kesatuan, bukan muttafiq sendiri, muftariq sendiri. Enggak. Ya. Jadi ada istilah dalam ilmu hadis yang namanya muttafiq wal muftariq. Ya, jadi satu kesatuan, ya, muttafiq wal muftariq. Apa itu al-muttafiq wal muftariq? Yaitu, ya, rawi-rawi yang bernama sama. Namanya sama. Namanya bapaknya juga sama. Namanya sama, nama bapaknya sama, dan terkadang nama kakeknya juga sama. Ya. Al-Khalil bin Ahmad, ya,
Al-Khalil bin Ahmad misalnya, namanya Al-Khalil bin Ahmad. Ya. Al-Khalil bin Ahmad, ada 6 orang rawi. Nah, ini kan menimbulkan suatu problematika. Ya. Apa problematika yang muncul? Kalau namanya sama, terkadang ada yang seorang rawi yang bernama itu, tapi dia adalah seorang rawi yang thiqah. Tapi ada rawi yang namanya sama, tapi dia derajatnya dhaif misalnya. Ya. Maka fenomena ini dijelaskan dengan istilah muttafiq dan muftarik. Rawi-rawi yang memiliki nama yang sama, tapi menunjukkan person yang berbeda. Ya. Qala huwa an tattafiqa asma'u ar-ruwati wa asma'u abaihim fasaidan khattan wa lafdhan wa takhtalifu ashkhasuhum. Ya. Kata beliau muttafiq muftarik itu adalah ya apa yang nama-nama perawinya dengan nama-nama bapak mereka dan seterusnya ini sama, baik secara penulisan maupun cara pembacaan. Wa takhtalifu ashkhasuhum, akan tetapi berbeda apanya? Ya, personnya. Ya, personnya berbeda. Ya, jadi namanya sama tapi menunjukkan person yang berbeda. Qala wa hunaka adadun min ahli al-ilm qad sannafu fi hadhihi al-mas'alah ad-daqiqah min ashharihim al-Khatib al-Baghdadi wa kitabuhu ghairu matbu'. Dan di sana ada sejumlah ahlul ilm, para ulama yang telah menulis dalam permasalahan ini dengan mendetail. Atau permasalahan mendetail ini. Di antara yang paling masyhur adalah kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, namun kitab beliau belumlah dicetak. Ini masa Syekh ya, mungkin sekarang sudah. Contohnya kata beliau Al-Khalil bin Ahmad, sittatu ashkhasin ishtaraku fi hadzal ism. Awwaluhum ya Syekh Sibawayh. Al-Khalil bin Ahmad, ada 6 rawi yang berserikat pada nama ini. Artinya ada 6 rawi yang namanya itu siapa? Al-Khalil bin Ahmad. Ya. Awwaluhum Syekh Sibawayh, yang pertama adalah syekhnya Sibawayh. Gurunya Imam As-Sibawayh. Saya akan sebutkan ini 6 namanya ya. Al-Khalil bin Ahmad An-Nahwi Al-Basri. Ini gurunya Sibawayh. Gurunya Al-Imam As-Sibawayh. Al-Khalil bin Ahmad An-Nahwi Al-Basri. Yang kedua, Al-Khalil bin Ahmad Abu Bishr Al-Muzani. Al-Khalil bin Ahmad Abu Bishr Al-Muzani. Yang ketiga, Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri, tanpa embel-embel nahwi. Bedakan sama gurunya Sibawayh tadi ya. Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri. Baik. Ar-Rabi', yang keempat, Al-Khalil bin Ahmad Abu Sa'id Asy-Syukhri Al-Qadhi. Abu Sa'id Asy-Syukhri Al-Qadhi. Yang kelima, Al-Khalil bin Ahmad Abu Sa'id Al-Busti. Al-Khalil bin Ahmad Abu Sa'id Al-Busti. Kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Qadhi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Qadhi. Syuf, ada berapa? Ada 6. Ya, ada 6 perawi yang bernama Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad. Baik, kemudian yang kedua kata beliau Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, arba'atu ashkhasin fi asrin wahidin. Ya. Yang kedua, contoh lain lagi adalah Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ada 4 nama yang berasal dari waktu ya, hidup di masa yang sama. Tambah riwayat lagi dia. Tambah riwayat lagi. Kenapa? Ya, sama anunya, kehidupan masa hidupnya itu sama. Baik, ya. Ini namanya muttafiq muftarik, ya. Ketika nama-namanya itu sama tapi menunjukkan person yang berbeda. Qala al-mu'talifun. Sekarang yang contoh yang lain nih. Mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fahsyal ghalat. Ya. Kemudian bait syair yang 29, nah ini beliau menjelaskan tentang mu'talif, mukhtalif, wal mukhtalif. Ini satu kesatuan juga, sama seperti yang sebelumnya. Al-muttafiq wal mukhtalif itu satu kesatuan. Kemudian yang kedua, ini al-mu'talif wal mukhtalif.
Jadi kalau al-mu'talif wal mukhtalif ini tulisannya sama tapi cara bacanya beda. Kok bisa Ustadz? Antum harus ingat, zaman dahulu itu belum ada titik, belum ada harokat. Ya. Jadi penulisan Ats-Tsauri dan Tawazi itu sama. Ya, Abbas dengan Ayyas itu sama. Karena dulu nggak ada titik, barakallahu fikum. Ya, nggak kayak zaman belakangan ada titik. Zaman dulu nggak ada. Makanya kenapa dulu para ulama mengatakan man kana syekhu kitabuhu ya fa akhtauhu aktsar min sawabuh. Ya. Barang siapa yang gurunya itu adalah kitabnya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kenapa? Nah, karena dia salah dalam membaca nanti. Karena nggak pakai titik. Apakah ini dibaca Abbas atau Ayyas? Sama. Tsauri atau Tawazi, ya sama. Ya. Kata beliau, mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fahsyal ghalad. Maka mu'talif ini adalah yang sama penulisannya. Ya. Dan lawannya adalah mukhtalif. Ya, fahsyal ghalad. Hati-hatilah, waspadalah dari atau khawatirlah terjatuh pada kesalahan. Jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai salah. Qala al-mu'talif wal mukhtalif huwa at-tattafiqu asma'u awil alqab awil kuna awil ansabu khattan wa takhtalifa lafdhan. Yaitu al-mu'talif wal mukhtalif yakni ya samanya nama, laqab, kunyah atau nasab secara penulisan, tapi secara lafaz berbeda, pengucapan berbeda. Ya. Sawa'un akana marji'ul ikhtilafi fil lafzi an-naqat am syaql. Sama saja apakah yang menjadi sebab perbedaan dalam pengucapan itu adalah titik atau harokat. Ya, titik atau harokat. Beda titik saja sudah berbeda cara pembacaan. Demikian juga salah harokat. Ditasydid dengan tidak ditasydid sudah berbeda. Contohnya amsilah. Ya. Salamun dan salamun. Beda tasydid saja. Al-awwal bi takhfifil lam wa tsani bi tasydidiha. Yang pertama dengan lam yang ditakhfif, artinya tanpa tasydid. Yang kedua ditasydid. Qala Ats-Tsauri wat Tawazi. Coba antum tip X itu titiknya. Tip X titik dan harokatnya. Antum tulis dulu Ats-Tsauri dengan At-Tawazi di buku tulis antum, kemudian antum tip X titiknya. Ya, jangan dikasih titik. Ta-nya itu hilangkan, harokat-harokatnya jangan dipakai. Maka antum akan dapati Ats-Tsauri dengan At-Tawazi itu sama. Al-awwalu bi ta'i war ra wa tsani bil ta'i wal waw al musyaddadatain. Ya, Ats-Tsauri dan At-Tawazi yang pertama itu dengan ta dan ra, yang kedua dengan ta dan waw yang ditasydid, ya, yang ditasydid. Unzur barakallahu fikum, ya. Perbedaan titik dan harokat sudah berubah. Baik. Kita lanjutkan, selesaikan atau kita tunda pekan depan? Lanjut aja ya, tanggung ya. Gimana Mas Hasyim? Ada Mas Hasyim enggak? Gimana Mas Hasyim? Lanjut apa? Tinggal sedikit ini. Lanjut aja, Ustaz, enggak apa-apa, Ustaz. Baik, selesaikan. Insyaallah kita selesaikan. Qala wal munkaru al fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ya. Hadis mungkar adalah hadis mungkar. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis mungkar. Ya. Adalah seorang rawi berkesendirian. Ya, seorang rawi berkesendirian di mana ya derajat ta'dilnya, penilaian terhadap dirinya ya ini tidak membolehkan dia berkesendirian. Ya, levelnya dia atau ta'dilnya dia itu tidak membolehkan dia untuk berkesendirian. Ya.
Dengan bahasa yang lain, ya, bahwa hadis mungkar ini menurut Al-Imam Al-Baiquni, ya. Menurut Al-Imam Al-Baiquni bahwa hadis mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang berkesendirian, di mana derajat ta'dilnya itu tidak bisa menjadikan dia sebagai hujjah. Ya, kamu tuh belum pantas untuk meriwayatkan hadis ini secara berkesendirian. Ya. Nah, ketika dia meriwayatkan hadis ini secara berkesendirian, nggak ada yang lain yang meriwayatkan, maka hadisnya disebut sebagai hadis mungkar. Ini definisinya Al-Imam Al-Baiquni. Loh, apa Ustaz? Ada khilaf? Ada. Kita jelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan di sini. Qala qultu, dhahaba an-Nadhim rahimahullah fi ta'rifil munkar ila annahu al-hadits alladhi yanfaridu bi riwayatihi min man fahushal ghalat aw kathrat ghaflatuhu aw tabayyana fisquhu bi ghairil kadhib. Wa hadha ala ra'yi man lam yashtarit fil munkari mukhalafata riwayat thiqat. Ya. An-Nadhim yani Al-Baiquni rahimahullahu taala menyebutkan tentang tarikh mungkar di sini. Jadi pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Baiquni, kata Syekh Ali Hasan, ya, beliau mengambil pendapat bahwa mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan secara berkesendirian oleh seorang yang banyak salahnya, fahusyal ghalat, ya, banyak kelirunya. Au kathrul ghaflah, ya, banyak kelalaiannya. Ya. Ini apa? Hafalannya tidak bisa dijadikan patokan. Au tabayyana fisku, atau jelas kefasikannya. Orang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan, misalnya. Bi ghairi kadhib, tapi dia tidak berdusta, tidak dikenal sebagai orang yang berdusta. Nah, jadi ini maksud dari hadis mungkar. Ada hadis yang diriwayatkan oleh orang semacam ini, menurut Al-Imam Al-Baiquni dan yang sepakat dengan beliau, ini sudah cukup untuk disebut sebagai hadis mungkar. Dia tidak mempersyaratkan, ya, fil munkar mukhalafata riwayat thiqat, ya, tidak mempersyaratkan pada hadis mungkar penyelisihan terhadap rawi-rawi yang thiqat. Ya. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Jadi cukup ada seorang rawi yang gak layak untuk meriwayatkan secara bersendirian, lalu dia riwayatkan sebuah hadis, maka hadisnya disebut sebagai hadis mungkar. Ya. Lakin al-mu'tamada fi ta'rifihi lada ghalibil muhadditsin la siyama al-mutaakhirin minhum annahu ma rawahu ad-dha'ifu mukhalifan li-thiqat. Akan tetapi yang dipegang, ya, dalam definisi, ya, dalam definisi mungkar oleh mayoritas para ulama al-hadis, terutama al-mutaakhirun, ya, ulama-ulama mutaakhirun seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam As-Suyuti, ya, bahwa mungkar itu adalah ma rawahu dhaif mukhalifan li thiqat. Yang disebut dengan hadis mungkar adalah hadis dhaif, ya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif menyelisihi rawi yang thiqat. Jadi sudah dhaif, riwayatnya menyelisihi rawi lain yang thiqat, maka ini disebut sebagai hadis mungkar. Ya. Dan ini yang lebih tepat insyaallah, bahwa hadis mungkar adalah mukhalafatud dhaif lithiqat. Ya, riwayat seorang rawi yang dhaif yang menyelisihi rawi yang thiqat. Jadi harus ada mukhalafahnya, harus ada penyelisihan. Kalau nggak menyelisihi, dia bukan disebut sebagai hadis mungkar. Ya. Tapi sudah dhaif kemudian apa? Menyelisihi rawi-rawi lain yang thiqah. Ini disebut sebagai mungkar. Jadi perbedaannya apa sih sebenarnya antara definisinya Baiquni dengan definisinya mayoritas para ulama al-hadis? Ya, yang menjadi pembeda adalah mukhalafahnya. Kalau definisinya Baiquni nggak perlu ada mukhalafah, itu sudah disebut sebagai hadis mungkar. Namun menurut mayoritas para ulama al-hadis, ya, bahwa hadis mungkar itu harus ada apa? Penyelisihan terhadap rawi lain yang lebih thiqah. Kalau Imam Suyuti, ya, maka dia sama seperti syad, ya. Cuma bedanya kalau syad itu riwayatul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu. Kalau syad itu adalah riwayat seorang rawi yang makbul tapi menyelisih rawi lain yang lebih kuat. Kalau riwayat mungkar, riwayatul dhaif mukhalifan li thiqat. Ya. Sudah dhaif
menyelisihi rawi lain yang thiqah. Qala Imam Sayyuti, As-Sayyuti ya, bacanya itu Sayyuti, dari Sayyut, nisbat kepada Sayyut. Bukan Suyuti yang benar ya, Sayyut, Sayyuti, Al-Imam As-Sayyuti. Kampung beliau itu Sayyut, bukan Suyut, tapi Sayyut. Qala Imam Sayyuti, al-munkarul ladzi rawa ghairu thiqah mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqah. Ya. Al-munkar, hadis munkar adalah apa yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak thiqah menyelisihi rawi yang thiqah fi nukhbati qad haqqaqah. Ya, di dalam kitab Nukhbah sudah dijelaskan. Kita lihat di catatan kaki ya, yaqsud Nukhbatul Fikr lil Hafidz Al-Asqalani. Yang dimaksud dengan Nukhbah di sini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Nukhbatul Fikr. Ya, atau Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr karya Al-Hafidz Al-Asqalani. Nah, jadi Al-Imam As-Sayyuti mengatakan mungkar itu orang yang tidak thiqah tapi dia menyelisih rawi yang thiqah. Contohnya, misaluhu ma rawahu Ibnu Abi Hatim min tariq Hubaib wa huwa aku Hamzah bin Habib Az-Zayyad Al-Muqri. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalannya Hubaib, dan dia adalah saudara laki-lakinya Hamzah bin Habib Az-Zayyad Al-Muqri. An Abi Ishaq an Aizar ibn Huraith an Ibni Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqama shalah wa ata zakah wa hajja wa sham wa qara dhaif dakhala al-jannah. Ya. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa serta memuliakan tamu maka dia masuk surga. Qala fa hadzal haditsu hakama alaihi Abu Hatim bi annahu munkar li'anna ghaira Hubaib min ats-thiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan alaihi wa huwa al-ma'ruf. Ya. Maka hadis ini dihukumi oleh Al-Imam Abu Hatim bahwa dia adalah hadis yang mungkar. Kenapa? Karena selain Hubaib ya, dari kalangan orang-orang thiqat meriwayatkannya dari Abu Ishaq secara mauquf. Apa hadis mauquf? Artinya hadis ini ya hanya berakhir pada Ibnu Abbas. Ya, enggak sampai kepada Nabi. Dari rawi-rawi yang thiqah ini hanya meriwayatkan hadis ini sampai kepada Abdullah bin Abbas, enggak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat Hubaib ini seorang rawi yang dhaif. Ya, Hubaib ini seorang rawi yang dhaif. Ya. Kata Al-Imam Abu Zur'ah, ya, wahin. Ya, Hubaib ini seorang rawi yang wahin. Seorang rawi yang wahin, yang lemah. Demikian juga Imam Ar-Razi mengatakan laisa biqawi. Ya, riwayatnya itu tidaklah kuat, dhaif dia. Maka Hubaib ini kata Imam Abu Hatim, ya, memang menyelisihi rawi-rawi yang thiqat. Rawi yang lain meriwayatkan ini secara mauquf sampai kepada Abdullah bin Abbas, kemudian datang Hubaib si dhaif ini, rawi yang dhaif ini meriwayatkan ya secara marfu'. Maka dia menyelisihi rawi yang thiqah. Riwayat ini disebut sebagai hadis yang mungkar. Ya, riwayat dia sebagai hadis yang mungkar. Baik, ghada ay sara, ini menjadi. Ini bait syairnya tadi ya. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ghada artinya sara, menjadi. Ya. Jadi kesimpulannya apa yang dipegang oleh mayoritas para ulama, mungkar itu adalah rawi dhaif, riwayat rawi yang dhaif menyelisihi rawi yang thiqah. Lebih parah daripada syadz. Sekarang matruk. Nah, matruk. Apa ini matruk? Qala matrukuhu ma wahidun bihin farad wajma'u li dha'fihi fahuwa qarad. Kata Kata Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala, hadis yang matruk atau riwayat yang matruk adalah seorang rawi ya berkesendirian, dan para ulama ajma'u li dha'fihi, dan mereka bersepakat atas kelemahannya, fahuwa qarad. Ya, qarad artinya mardud, tertolak. Maka dia tertolak.
Jadi kita terjemahkan bait syair ini, ya, hadis matruk adalah seorang rawi yang berkesendirian dalam keadaan para ulama sepakat akan kelemahannya. Kelemahan rawi tadi, bahwa karot, maka riwayatnya ditolak. Ya. Jadi ada rawi yang sepakat para ulama tentang kelemahannya, lalu dia meriwayatkan hadis, ya sudah, hadisnya matruk. Si fulan matruk misalnya, rawi matruk, artinya apa? Ya. Semua ulama sepakat tentang kelemahannya. Atau bisa kita katakan mayoritas para ulama sepakat dengan apa? Kelemahannya. Qala wa huwa aqallu minal maudhu' kama sayati bayanuhu. Dan dia lebih ringan daripada hadis maudhu', sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Jadi kalau maudhu' itu seorang yang dituduh berdusta atas Nabi SAW. Ada orang yang berdusta atas Nabi. Hadisnya dituduh disebut sebagai maudhu'. Maudhu' artinya palsu. Tapi ini dia tidak berdusta atas Nabi SAW. Kesalahannya bukan dia berdusta atas Nabi, tapi lemah sekali. Lemah, sehingga apa? Ditolak periwayatannya. Berkata Syekh Ali Hasan al-Matruk, huwa al-hadithul ladzi yatafarradu bi riwayatihi rawin dha'ifun jiddan. Itu hadis matruk adalah hadis yang seorang rawi yang sangat lemah berkesendirian dalam meriwayatkannya. Sababu dha'fihi kaunuhu muttahaman bil kadhibi fil hadis. Dan sebab kelemahannya adalah dia tertuduh berdusta dalam hadis. Ini catatan bagi antum, ya, apa beda al-kadhib dengan muttahamun bil kadhib. Kalau muttahamun bil kadhib, dia biasa berdusta dalam ucapan sehari-harinya. Jadi dia bukan berdusta dalam menyampaikan hadis, tapi dia berdusta dalam kesehariannya, dalam ucapan kesehariannya. Karena dia berdusta dalam ucapan kesehariannya, maka afan nanti ya, tanggung, udah mau selesai kitabnya, afan. Ya. Jadi kalau dia sering dalam ucapannya sehari-hari dia mengucapkan kedustaan, maka ada tuhmah, ya, ada semacam kehati-hatian. Oh, jangan-jangan dia berdusta juga atas nama Nabi. Tapi baru jangan-jangan. Berbeda dengan rawi yang maudhu', ya, rawi yang kadzab, dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuan dia berdusta atas nama Nabi. Kalau ini enggak, dia enggak berketahuan dusta atas nama Nabi, tapi apa? Ya, berdusta dalam ucapan kesehariannya. Jadi dia muttahamun bil kadzib. Ya, muttahamun bil kadzib fil hadis. Dia tertuduh berdusta dalam hadis, baru tertuduh. Ya. Au katsirul ghalat, atau banyak sekali salahnya. Ya, banyak sekali salahnya. Ya, hafalannya gocang, ya. Au syadidal ghaflah, kelemahan dan sangat kuat sekali, ya, kelalaiannya. Ya, sangat lalai, ya. Baik. Contohnya misalnya hadis Amr bin Shimrin al-Ju'fi al-Kufi asy-Syi'i an Jabir an Abi Tufail an Ali wa Ammar. Qala kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr wa yukabbiru yawma Arafah min salatil ghada wa yaqta'u salatal asri akhir ayyamit tasyriq. Baik. Wa yaqta'u salatal asri akhir ayyamit tasyriq. Contohnya adalah hadisnya Amr bin Shimrin al-Ju'fi al-Kufi asy-Syi'i. Ya, Syi'i, dia seorang Syiah, dari Jabir bin Abu Tufail, dari Jabir, dari Abu Tufail, dari Ali dan dari Ammar. Keduanya mengatakan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut pada sholat subuh. Demikian juga beliau melakukan takbir pada hari Arafah dari sholat subuh dan memutus takbir tersebut ketika, ya, di sholat asar pada akhir ayyamut tasyriq. Ya, pada akhir hari-hari tasyriq. Ya. Ingat, riwayat ini saja, ya, yang lemah, tapi riwayat yang lain banyak yang menunjukkan kesahihan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Kunut subuh, kemudian bertakbir, ini juga sahih riwayatnya. Tapi riwayat ini saja, riwayatnya Amr bin Shimr, ini yang kita bahas ini. Wa qad qala an-Nasa'i wa Daruqutni wa ghairuhuma fi Amr bin Shimrin matrukul hadis.
Maka Al-Imam An-Nasa'i, Ad-Daruqutni dan yang selain mereka berdua mengatakan tentang Amr bin Shimrin matrukul hadis, dia adalah seorang rawi yang matruk. Ya, bisa jadi karena dia melakukan kefasikan, terjatuh pada kebid'ahan yang parah. Ya, demikian juga karena dia hafalannya sangat lemah. Ya, tapi kalau sudah disebut matrukul hadis, maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Qarat bi fathil kaf wa tasydidid dal ay ka'annahu mardudun ghairu maqbul. Ya, qarat artinya mardudun ghairu maqbul, ditolak dan tidak diterima. Jadi kalau ada seorang rawi kemudian dijarah oleh para ulama rawi matruk, ya sudah hadisnya ditolak. Baik. Qala wal kadhibu al mukhtalaqu al masnu'u 'ala an-nabiyyi fadzalika al mawdu'. Baik, sekarang yang terakhir ya dari beliau, hadis maudhu, hadis palsu. Ya. Kata beliau wal kadzibul mukhtalaqul masnu', sebuah kedustaan yang direka-reka dan dibuat-buat ala nabi, atas diri nabi, fadzalikal maudhu', maka ya yang demikian merupakan hadis maudhu'. Yang demikian merupakan hadis maudhu'. Jadi hadis yang dibuat-buat. Ya, dibuat-buat, dipalsukan atas Nabi SAW. 5 menit lagi insyaallah. Qala al-mawdu' wal hadithul makdzub ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa'un akana 'amdan aw khata'an. Kata beliau, hadis maudhu' adalah hadis yang ya merupakan kedustaan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makdzub ala, yang merupakan kedustaan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sawaun akana amdan au khotoan, sama saja apakah itu dilakukan secara sengaja atau tidak, atau karena keliru. Ini hadis maudhu'. Misaluhu, contohnya ba'dul ahadits allati wudi'at ta'assuban lil madahib. Contohnya adalah sebagian hadis yang dipalsukan sebagai bentuk fanatisme kepada madhab-madhab. Baik. Ka hadithi siraju ummati Abu Hanifah, seperti hadis yang berbunyi pelita umatku adalah Abu Hanifah. Nabi sudah menyebut tentang Abu Hanifah. Ini orang-orang Hanafiyah yang membuatnya. Wa sayati rajulun min ummati asyaddu min iblis, ya, wa huwa Muhammad bin Idris. Ada hadis nih yang bikin orang-orang yang anti mazhab Syafi'i. Akan datang seorang laki-laki dari kalangan umatku dan dia asyarru min iblis, lebih jahat daripada iblis. Ya, wa huwa Muhammad bin Idris, dan dia adalah Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i. Hadis palsu dibuat oleh orang yang benci sama Imam Syafi'i. Adapun siraju ummati Abu Hanifah alladzi wada'ahu ba'du muta'assibah al-Hanafiyah. Ya, pelita umatku adalah Abu Hanifah. Ini adalah dipalsukan oleh sebagian orang yang fanatik dengan mazhab Hanafiyah. Qala Aliyun khairu bashari man syakka fihi kafar. Aliyun khairul bashar man syakka fihi kafar. Demikian juga hadis, Ali adalah sebaik-baik manusia, barang siapa yang ragu dia telah kafir. Alladzi wada'ahu ba'du Rafidah, yang dipalsukan oleh sebagian orang-orang Rafidah. Wa ghairuha minal akadzib wal iftira allati laha asbabuha al-ma'rufa 'indal ulama. Ya, yang dan yang selainnya dari kedustaan-kedustaan dan kebohongan-kebohongan yang dibuat karena sebab-sebab yang telah dikenal oleh para ulama. Ya, contohnya untuk melariskan dagangan atau untuk menjilat penguasa. Jadi ada cerita, ada ulama yang suka main burung. Kemudian ada umara, ada sebagian khalifah yang suka main burung. Kemudian ada ulama yang ada di dekatnya, kemudian dia buat hadis-hadis palsu tentang keutamaan main burung. Sebutkan oleh sebagian para ulama, ya. Jadi ada ulama-ulama penjilat pemerintah, ya, ulama-ulama penjilat pemerintah, dia sampai buat hadis palsu, ya, untuk menyenangkan hati para penguasa, ya. Maka ini diantara motif. Ada yang dia untuk jualan,
Misalnya dia berjualan suatu obat, ya dia buat hadis-hadis palsu barang siapa yang minum ini ya. Dan kita dapati di masa kita ini ada hadis tentang keutamaan minum kopi. Ya, rawahu Al-Banjari. Diriwayatkan oleh salah seorang ulama Banjar itu, kata dia mimpi ketemu Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, "Wahai fulan, minum kopi." Karena kopi ini Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Qala faidah min al-qawaid al-kulliyah allati yu'rafu biha al-haditsul mawdu'. Ya, faedah termasuk dari kaidah-kaidah umum yang dikenal dengannya hadis maudhu'. Yang pertama, an yakuna ayyakuna kalamuhu la yushbihu kalam al-anbiya. Ya. Bahwa ucapannya itu enggak sama dengan ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu dianugerahi apa? Jawami'ul kalim. Ucapannya ringkas tapi maknanya padat. Ya, jadi nggak ada panjang-panjang. Contohnya misalnya antum tahu, saya pernah di mana di kultum Ramadan ada tentang keutamaan hari-hari dalam bulan Ramadan. Hari yang pertama ini keutamanya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini udah indikasi dia palsu ya. Inilah indikasi hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu. Kenapa? Nah, kalau Nabi itu pendek ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Simple, ringkas, jawami'ul kalim. Ucapan-ucapannya mengumpulkan. Baik, ya. Tapi kalau misalnya didetailkan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai hari ke-30, ya, maka ini indikasi yang sangat kuat bahwa itu merupakan apa? Hadis palsu. Atsani ay yakuna al-haditsu biwasfil atibba, ya, at-turuqiyah asbaha wa al-yaq, wa turuqiyah asbah wa al-yaq. Bahwa hadis itu ya lebih layak untuk dikatakan sebagai resep dokter. Ya, resep dokter. Ya, jadi misalnya campurkanlah ini, lalu kau misalnya untuk pengobatan, ya ambillah daun sidar, kemudian kau campurkan dengan madu, kemudian kau ini. Jadi seperti resep dokter. Ya, maka ini juga salah satu indikasi apa? Indikasi bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Ya. Kemudian ayyakuna al-haditsu batilan fi nafsihi wa fayadullu butlanuhu ala annahu laisa min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hadis ini batil, bertentangan dengan dalil-dalil yang kuat. Jadi bertentangan dengan nas-nas yang sharih. Ya, dengan nas-nas yang sharih. Ya, maka ini merupakan apa? Tanda indikasi bahwa hadis tersebut adalah hadis yang batil. Ya. Kemudian yang keempat, mukhalafatul hadis li sharihil Quran. Ya. Kemudian hadisnya menyelisih Al-Quran. Hadisnya menyelisih Al-Quran. Tapi indikasi yang terakhir ini, barakallahu fikum, ya, nggak bisa kita langsung hukumi ya, karena ada sebagian hadis yang mungkin dikira oleh kita sebagai apa, sebagai bertentangan ya, sebagai dalil yang bertentangan, tapi ketika dikumpulkan oleh para ulama jelas ternyata bahwa hadisnya bisa dijamak. Ya, hadisnya bisa dijamak. Misalnya ada hadis tentang disiksanya penghuni kuburan karena ratapan dari keluarganya. Padahal dalam Al-Quran, la taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Gimana kok dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan hadis tentang ratapan itu menyebabkan penghuni kuburan itu disiksa, bertentangan dengan hadis, dengan ayat Al-Quran. Namun para ulama kemudian punya thariqatul jawab. Maksudnya adalah ketika dia tidak mendidik atau tidak berwasiat kepada keluarganya untuk tidak meratapi, baru dia diadab. Jadi diadabnya bukan karena ratapan itu, tapi karena dia tidak mendidik keluarganya atau tidak berpesan kepada keluarganya agar tidak meratap. Kemudian yang kelima, ya, samajatul hadits wa qaunuhu yuskharu minhu. Jeleknya ucapan dan membuat itu menjadi olok-olok, ya, menjadi bahan lelucon. Ya. 1 menit lagi, ya.
Ini anak-anak udah manggil-manggil nih, kok lama banget ya, tanggung ya. Wa ghairu dzalika min asbab, dan sebab-sebab lainnya ya. Antum bisa lihat di kitab-kitab mustalah yang lebih luas. Kemudian kata beliau, waqad atat kal jauharil maknuni samaituhal manzuma al baikuni fawqa 30 bi arba'in atat aqsamuha tammat bi khairin khutimat. Dan telah dihadirkan, telah datang ya mutiara-mutiara, bagaikan mutiara-mutiara yang tersimpan ya. Aku sebutkan, aku namakan manzumah ini dengan manzumah baikuni ya, fawqa 30 bi arba'in ya, jumlahnya 34, atat aksamuha, yang datang pembagiannya, tamat bi khairin khotimat, dan diselesaikan dengan penghujung yang baik ya, dengan penghujung yang baik, dengan penutup yang baik ya. Artinya beliau mengatakan bahwa ini yang beliau sampaikan ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, jauhar maknun ya, mutiara yang tersimpan ya, mutiara yang tersimpan. Ada 34 bait syair yang beliau sampaikan dalam matan ini ya. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah Al-Manzumah Al-Baiquniyah ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Baik apa yang kami sampaikan, apabila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila salah maka ini datang dari diri kami sendiri dan juga dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada dan membalas kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan minkum ya kalau ada kekurangan ya. Afwan kalau ada salah. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya.